Assalamualaikum guys, kenalkan nama saya Rabia Nanti dari Prodi Manajemen semester 2 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Nasional. Saya akan menjawab pertanyaan ujian tengah semester yang diberikan oleh Bapak Deni Hidayatullah selaku dosen saya pada mata kuliah pemasaran digital. Sebutkan dan jelaskan manfaat penerapan digital marketing untuk bisnis di era teknologi. Yang pertama, ada hemat biaya marketing atau produksi. Hal ini merupakan salah satu faktor utama yang menarik para bisnis untuk menggunakan digital marketing sebagai sarana promosi produknya. Tidak perlu menggunakan dana yang besar untuk membuat brosur, spanduk, baliho, atau iklan di media cetak atau media televisi. Nomor 2, jangkauan pasar yang lebih luas dan tepat sasaran. Dengan menggunakan digital marketing dapat menjangkau target pasar yang lebih luas karena tidak terbatas oleh letak geografis. Selain itu, juga bisa menentukan sasaran customer seperti apa hendak dibidik sebagai target promosi, baik dari profesi, usia, lokasi, hobi, dan sebagainya. Nomor 3, dapat meningkatkan penjualan. Selain hemat biaya promosi dan menjangkau pasar yang lebih luas, penerapan digital marketing juga bisa meningkatkan penjualan. Ada berbagai trik diterapkan memang dalam hal ini, misalnya berkolaborasi dengan para perilaku internet marketing strategi lainnya. Nomor 4, menjaga komunikasi antara penjual dan pelanggan. Membangun komunikasi yang baik dengan pelanggan merupakan faktor penting dalam dunia bisnis. Dengan menggunakan digital marketing, mampu menyediakan layanan pelanggan selama 24 jam penuh dalam 7 hari atau seminggu. Artinya dapat membuka kesempatan bagi para pelanggan untuk bisa mengenal, berkomunikasi, berinteraksi, bahkan membangun hubungan yang solid demi terciptanya pelanggan-pelanggan yang loyal akan produk dan jasa yang ditawarkan. Yang kelima, analisis digital secara cepat dan tepat. Penerapan digital marketing secara cepat dan tepat sangat membantu dalam mendapatkan data yang akurat terkait pelanggan dan sebagai sesuatu yang berhubungan dengan mereka. Kita bisa sekaligus menganalisis kebutuhan para pelanggan, kebiasaan mereka dalam berbelanja, produk-produk yang mereka sukai, dan sebagainya. Dari data yang didapat tersebut, kita bisa melakukan analisis yang lebih cepat dan tepat untuk melakukan perbaikan atau untuk mengembangkan bisnis yang lebih besar lagi. Apa yang dimaksud dengan marketing campaign? Marketing campaign adalah suatu proses dari perencanaan, peningkatan, pengukuran, serta pelaksanaan untuk mempromosikan produk atau jasa melalui berbagai macam media yang berbeda. Apa yang harus diperhatikan dalam merencanakan marketing campaign? Yang pertama, ada tujuan dan batasan marketing campaign. Yang kedua, ada batasan kesuksesan. Yang ketiga, ada anggaran campaign. Yang keempat, ada strategi pemasaran untuk berkomunikasi dengan pelanggan. Yang kelima, ada timeline dan action plan. Yang keenam adalah eksekusi dan evaluasi. Apa yang Anda ketahui mengenai strategi pemasaran digital dan sebutkan 3 pilar dalam pemasaran digital. Strategi pemasaran digital adalah salah satu strategi pemasaran untuk mempromosikan sebuah merek dengan menggunakan media digital yang dapat menjangkau konsumen secara tepat waktu, pribadi, relevan di dalam rencana atau tindakan untuk mencapai tujuan pemasaran yang telah ditetapkan. Selanjutnya, 3 pilar dalam pemasaran digital. User journey adalah pertemuan dan interaksi pelanggan dengan merek Anda di semua saluran digital dan non-digital yang membentuk emosi dan persepsinya dengan merek Anda. Kedua, saluran pemasaran adalah media yang digunakan organisasi atau bisnis untuk mengkomunikasikan atau menyampaikan pesan kepada konsumen. Ketiga, materi iklan dan konten adalah konten dalam bentuk grafik visual, teks, video yang dibuat dan dipasarkan oleh merek Anda yang berinteraksi dan dicerna oleh pelanggan Anda, juga disebut sebagai konten marketing. Aspek apa saja dalam pemasaran digital yang mempengaruhi pangsa pasar? Yang pertama, ada aspek legalitas. Kedua, aspek ekonomi dan budaya. Yang ketiga, aspek pasar dan pemasaran. Yang keempat, ada teknis dan teknologi. Yang kelima, ada aspek manajemen. Dan yang terakhir, ada aspek keuangan. Bagaimana efek pemasaran digital di Indonesia terhadap pemasaran? Efek pemasaran digital di Indonesia terhadap pemasaran
di mana digital marketing adalah bentuk pemasaran masa depan yang lebih efisien dengan biaya yang lebih rendah, serta dapat mengikuti tren dan perkembangan digital saat ini. Silahkan Anda sebutkan dan jelaskan 5 kelebihan dari manfaat SEO bagi website dan bisnis. Yang pertama, ada memudahkan audiens menemukan website. SEO memungkinkan situs Anda berada di halaman pertama Google. Yang kedua, menjaring target audiens yang tepat. Algoritma Google akan menentukan rekomendasi konten yang muncul pada halaman pencarian. Ikut mempertimbangkan karakteristik audiens. Ketiga, mengembangkan brand awareness. Jadi, semakin sering website Anda tampil di halaman pertama Google untuk kata yang relevan, semakin besar pula brand awareness yang Anda dapatkan. Keempat, sebagai investasi jangka panjang, SEO Google mampu memperbesar kesempatan bisnis karena hasil pencarian yang relevan bisa mempengaruhi 39% keputusan calon pembeli. Yang kelima, meningkatkan penjualan dan konversi. SEO mampu menjangkau target audiens lebih luas dengan lebih efektif. Dan yang terakhir, membangun top of mind brand, yaitu brand yang pelanggan ingat pertama kali saat memikirkan kategori produk. Sekian jawaban yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.